Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri ya teman-teman ya. Ya dimana kalau kita lihat kemarin malam itu dia mengalami penurunan yang signifikan ya. Itu kurang lebih sampai level harga di 26 45-an teman-teman gitu, dengan level terendah itu ada di 2643 teman-teman gitu. Jadi ini adalah level terendah untuk XAUSD ya setelah dia bermain di ATH atau di 2670 sampai 2685 teman-teman gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang secara intraday ya dia itu mengalami perubahan struktur harga. Ada charge yang pertama, atau saat ini tuh lebih tepatnya memasukin masa transisi tren teman-teman gitu. Jadi nanti kita akan jelaskan lebih detailnya ya. Pokoknya kalian follow up terus untuk analisa di video ini teman-teman. Tapi yang pertama saya mau bahas dulu untuk hasil news satu minggu ke depan. Satu minggu ke belakang kemarin teman-teman. Nah untuk yang kemarin ya, newsnya itu kan kalau kita lihat ya itu bisa dikatakan mix ya, banyakkan mix untuk USD teman-teman. Tapi di sini fokus kita cuma ada di beberapa news saja, terutama di GDP teman-teman gitu. Karena kalau kita lihat untuk yang GDP yang report hari Kamis ya, nah untuk GDP ini cukup bagus untuk si USD ya. Kemudian durable goods order juga sebenarnya ini kurang bagus ya di sini, mix ya. Terus untuk jobless claim ini bagus ya, dari 222 ke 218 ya. Kemudian untuk yang pending home sales itu kurang bagus sebenarnya teman-teman, sama di the Fed ya. Jadi sebenarnya kemarin itu pada saat dia speech ya, itu dia tidak mengkomentarin soal ekonomi ataupun kebijakan moneter gitu teman-teman, karena mungkin disimpan untuk nanti ya pada saat FOMC. Nah lalu untuk yang hari Jumat nih ya, ini kan ada core PCE Price Index ya di sini posisinya. Nah core PCE Price Index ini juga kalau kita lihat sebenarnya cukup bagus ya untuk yang YoY-nya dari 2,6 ke 2,7 ya. Tapi untuk yang monthly itu kurang bagus teman-teman gitu. Nah untuk yang Michigan ini cukup bagus dari 69 ke 70. Artinya memang overall sih sebenarnya banyak kan masih cukup positif untuk si USD ya. Tapi karena memang sentimen dari cut rate itu sendiri ya, jadinya USD itu agak susah untuk dia bisa naik ke atas teman-teman gitu. Lalu kalau kita lihat juga untuk yang kemarin ya, si gold ini sendiri dia sempat sideways dulu beberapa hari ya, kurang lebih di 2653 ya sampai 26 kurang lebih di 2667 ya. Kemudian naik lagi dan saya lagi di 2668 ya, atau 2663 sampai 2676 gitu teman-teman. Nah ini memang kalau kita lihat di gerakannya tuh gini, satu sideways, naik lagi, sideways lagi, baru dia turun gitu teman-teman gitu. Jadi memang agak apa ya, volatil ya. Jadi sideways naik, sideways turun gitu ya teman-teman ya. Dan saya pun mengakui untuk yang kondisi market seperti ini ya, memang untuk SOP saya itu kurang masuk gitu teman-teman gitu. Nah kemudian kita lihat lagi untuk news satu minggu ke depan. Oke, kemudian kalau untuk yang news satu minggu ke depan ini, yang pertama di hari Senin ya, ini ada dari GBP atau pound sterling ya, itu di jam 1 siang. Ini ada report GDP untuk yang kuartal 2-nya. Kemudian di jam 20.45 ini ada dari US teman-teman, Chicago ya teman-teman, PMI ya. Nah, kemudian di hari Selasa, nah Selasa ini kalau kita lihat dari USD itu ada the Fed ya, mau speech lagi itu di jam 12 malam ya. Kemudian ada lagi dari jam ini berarti pergantian teman-teman ya. Ini pergantian, jadi antara hari Senin ya ke hari Selasa. Nah di jam 12 nya itu ya ada Powell, dia mau speech teman-teman gitu. Oke, ini dia mau speech lagi yang kedua teman-teman kalau kita lihat ya. Nah kemudian di jam 4 sore ya, ini dari Euro ada report CPI ya, inflasi Euro. Lalu di jam 20.45 ini ada S&P Global US Manufacturing PMI ya.
Dan jam 9 malam ini ada JOLTS Job Opening sama ISM Manufacturing PMI. Yang artinya kalau ada JOLTS Job Opening berarti minggu depan itu ada NFP teman-teman gitu ya, gitu. Oke. Nah, ini JOLTS Opening, cuma memang belum ada forecast ya karena masih minggu depan teman-teman gitu. Lalu untuk di hari Rabu ya seperti biasa kalau ada komponen NFP itu pasti ada JOLTS Job Opening, ada ADP, ada Initial Jobless Claim. Kalau Initial Jobless Claim ini udah pasti dia mingguan tetap ada, tapi untuk yang JOLTS Job Opening ya, pembukaan lapangan kerja baru sama pergantian lapangan pekerjaan ya atau ADP ya, ini tuh dia ada di awal bulan teman-teman. Artinya setiap ada NFP ya, sama NFP itu sendiri ini dia tuh adalah komponen yang dimana cuma ada satu bulan satu kali gitu teman-teman. Kalau ini Jobless Claim itu adalah klaim mingguan gitu teman-teman, tapi khusus untuk minggu pertama itu kan dia ada NFP ya, jadi untuk inner Jobless Claim itu juga kita perhatikan gitu. Untuk yang minggu ini Jobless Claim-nya kan cukup bagus ya, dia turun gitu ke 218 gitu. Nah untuk yang minggu depan nanti ya kita lihat sih nanti, soal ini belum ada forecast-nya juga gitu teman-teman. Nah kemudian ini untuk yang hari Kamis ya, Kamis ada jobless claim ya dari 218 nih ya, forecast yang kemarin ya, yang minggu ini sorry ya. Lalu untuk jam 9 malam di sini ada ISM non manufacturing PMI. Lalu di jam 20.45 ini ada Global Service ya, S&P juga sini ya, Global Service PMI gitu. Ya kemudian di hari Jumat sudah pasti ada NFP, terus ada pendapatan rata-rata per jam ya, dan ada tingkat pengangguran teman-teman gitu. Ya jadi ini untuk minggu depan ya memang cukup volatil dan memang cukup apa ya, banyak juga eventnya yang dimana kita lihat bisa membuat market itu akan bergejolak kembali teman-teman gitu. Ditambah ada The Fed ya, jadi mantap juga nih minggu depan ya. Oke, jadi ini saya rekamnya di hari Sabtu ya, tanggal 28 September, jadi saya ngomongin minggu depan teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya kalian nonton videonya di hari Minggu ya atau di hari Senin ya, mungkin kalian akan mikir minggu depannya, tapi enggak, ini khusus ya, video ini khusus dibuat untuk tanggal nanti 30 September sampai 4 Oktober teman-teman gitu ya, itu untuk 1 minggu depan pokoknya gitu. Oke. Nah kemudian after that kita mau lihat dari COT dulu ya. Nah ini saya sih sebenarnya jarang banget update COT, cuma tadi saya lihat lumayan menarik juga di mana change positionnya itu ya, untuk yang bagian manage money di sini. Untuk bagian long itu dia 14.000, dia ada at longnya lagi 14.591 gitu. Tapi shortnya di sini kalau kita lihat dia mulai bertambah juga nih dari 11.917, artinya si pihak seller ini sendiri ya itu sudah mulai interesting ya untuk si gold itu sendiri teman-teman gitu. Jadi memang ada indikasi bearish ya, tapi memang sentimen bullishnya masih cukup kuat gitu teman-teman, artinya begitu. Sebenarnya kalau COT ini nggak bisa kita jadikan patokan untuk level dia naik atau turun ya gitu. Paling ini cuma jadi kayak kayak pengingat aja untuk kita kalau misalkan oh ya nanti minggu depan indikasi bullishnya masih ada, sentimen bullishnya masih ada ya, tapi indikasi bearishnya itu juga sudah mulai masuk nih, sudah mulai menguat, artinya dia sudah mulai ada di peak height-nya dia itu sendiri antara buyer sama seller, mungkin akan bertukar posisi untuk sementara waktu gitu teman-teman gitu. Jadi cuma untuk pandangan ya, setidaknya kita punya data, oh ya nanti potensial market tuh gimana, tekanannya gimana, dan pergerakan tuh bagaimana gitu ya gitu. Oke. Jadi bukan dijadikan sebagai acuan atau patokan untuk kita buka posisi gitu. Nah nanti kita bahas juga untuk OI data ya. Tapi sebelum kita bahas OI data, tadi kita udah lihat dari bagian COT ya. Nah sekarang kita mau lihat untuk weekly-nya dulu teman-teman. Nah di sini saya mau ajak kalian untuk jalan-jalan sebentar ke weekly ya. Jadi kalau kita weekly nih, weekly sudah cukup oke, memang masih bullish sentimen banget ya dari weekly. Setelah dia break ya dari current height-nya dia di 2415 ya, ini belum ada koreksi sama sekali untuk weekly ya, dia baru ada sideway terus naik lagi gitu kan.
Nah, ini dia kalau masih mau naik lagi, target dia masih ke 2.700 sampai 2.760-an teman-teman di sini gitu. Ini kalau kita ngomongin kenaikan weekly, karena posisinya kalau kita ukur ya untuk weekly dari sini nih, breakout-nya dia, breakout levelnya dia sampai ke sini. Nah, kita pakai Vivo extension guys. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi kalau kita mulai nih, oh terdekatnya sorry, di 27 berapa 2730-an teman-teman gitu. 2730-an itu ada di Vibo. Oh, kita lihat ya. Ini Vibo 272 ya, gitu teman-teman. Gitu, Vibo pertama gitu. Ekstensi pertama. Nah, ini adalah target dari kenaikan weekly sebenarnya gitu. Karena posisinya pada saat dia nyentuh Vibo 05 ya, sini ada sedikit rejection ya. Ini kan Vibo 06 kalau kita lihat nih. Ini Vibo 06 kan gitu. Jadi dia ada sedikit rejection di sini gitu. Nah, ini dia baru awal mula breakout dari Vibo 786 gitu. Jadi masih ada ke Vibo yang 100 gitu teman-teman di sini sebenarnya hitungannya gitu. Nah, cuma memang posisinya kalau dia mau ke sini ini agak berat nih gitu. Ya, mungkin dia akan koreksi dulu ke bawah, baru dia lanjut naik. Tapi koreksi itu mungkin kita perlu pantau di 2631 teman-teman, karena ini adalah area supportnya dia ya, support breakout ya, atau breakout weekly-nya dia berdasarkan dengan garis Fibo gitu. Jadi mungkin kita bisa manfaatin momentum buy kalau ada ya di area 2631 ini teman-teman gitu. Jadi kurang lebih masih 30 poin ke bawah atau 300 pip ke bawah lagi ya gitu ya. Oke, ini sih pandangan saya gitu. Kemudian ada di 2557 teman-teman. Nah, 2557 itu di sini gitu. Oke, jadi ini kalau kita ngomong berdasarkan technical analysis gitu. Nanti kita juga cek dari OI datanya bagaimana gitu. Oke, ini untuk Fibo weekly ya. Ini weekly kita pakai extension. Kalian boleh screenshot ya, kalian boleh screenshot untuk Fibonya ya. Nanti mungkin saya juga akan share juga di channel Telegram gitu. Oke, ini udah untuk Fibo. Kemudian kalau kita lihat dari daily, nah kalau dari daily sendiri memang di sini ada indikasi dia untuk koreksi sebenarnya. Cuma memang karena posisi closingnya ini kurang bagus sih sebenarnya kalau saya bilang ya. Karena kalau misalkan dia bisa closing ya di bawah 26 berapa nih, sorry, di bawah low yang ini nih, high yang candle yang kema hijau ini, mungkin koreksinya akan lebih bagus, atau di 2657. Ini kan dia closing di 2658.5 ya gitu. Jadi sebenarnya posisi dari daily ini masih kurang oke kalau kita mau ngomongin secara teknikal untuk koreksinya ya gitu. Tapi memang masih ada indikasi dia mungkin naik dulu sedikit baru dia akan koreksi ya, atau selama dia pada saat hari Senin nanti dia tahan di 2655 ya, di atas 2655 gitu ya. Ini dia masih akan potensi naik lagi untuk reach kembali ke 2670 sampai 2680-an teman-teman gitu ya. paling banter sih kalau dia ketahan di 2655 ya. Dia cuma naik main ke 2672 sampai 2670 ya, main di range area ini dulu sebelum dia memutuskan nih untuk breakout 2672 naik lagi, atau dia breakout ke bawah 2657 ke bawah ya, atau 2655 ke bawah untuk melanjutkan penurunan kembali. Nanti targetnya kurang lebih di sini kalau kita ngomongin target breakout ya. Ini target breakout ya di 2586 kalau kita ngomongin target breakoutnya. Ini kan breakout levelnya dia gitu ya. Kalau psikologi level ya sudah pasti itu di 2600 gitu. Ini psikologi levelnya, ini juga ada sedikit gitu teman-teman gitu. Oke, jadi ini ya kalau kita bahas mengenai breakoutnya gold itu sendiri. Saya kalau kita lihat juga di time frame 4 hours juga nih memang cukup bagus kalau 4 hours secara intraday seperti yang tadi saya bilang ya. Memang ada indikasi charge di sini, artinya dia dalam masa transisi trend gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk bahas mengenai OI data gitu. OI data di sini. Sorry, ini dia OI data. Nah, ini kalau dari OI data sendiri ya, memang posisinya itu untuk 3 DTE ya. Ini kan update hari Jumat ya. Jumat, Senin, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, berarti 3 DTE ini pas untuk yang hari Senin.
hari Senin, ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, ini untuk Senin depannya lagi gitu, teman-teman. Jadi ada 7 ya, sebenarnya ini untuk update 7 hari ke depan gitu ya kalau kita lihat. Tapi nanti angka pasti berubah-ubah lagi tergantung order fill-nya mereka itu bagaimana gitu. Tapi untuk saat ini, untuk yang 3 DTE, memang kalau kita lihat secara sentimen ya, ini balance ya, jadi nggak kemana-mana untuk OI datanya. Cuma kalau saya lihat untuk saat ini sih dia masih numpuk di 2695 2700 gitu ya. Saya sih realistis ya di sini ya sampai 2720 gitu. Nah, ini kalau kalian lihat nih 2720, 2700, 2695 ini adalah data target yang terbaru dari OI data itu sendiri. Sebenarnya kalau 2700 itu udah dari kemarin-kemarin ada gitu kan gitu loh. Cuma 2720 itu baru ada gitu, teman-teman. Dan kalau kita lihat 2720 itu berdekatan dengan ini. Nah, ini teman-teman. Di area dekat height yang ini ya. Nih, 2727 ya, gitu. Nah, ini 2720 tuh kurang lebih sini. Nah, ini teman-teman. Kalau kalian lihat. Nah, ini ya, gitu. Nah, ini area 2720 artinya mendekatin the next target ya kalau dia bisa ngebreak di 2680 gitu. Jadi 2680 kalau dia breakout ya di sini itu dia next target bisa potensi ke 2700 ya, 2700 dulu deh kita targetingnya di sini 2700 sampai 2719 2728 gitu. Ya, ini berdasarkan dengan Fibonacci extension yang kita combine dengan menggunakan dari si OI data ini sendiri gitu ya teman-teman ya gitu. Jadi selama dia di bawah 2680 ya, di bawah 2680 itu dia masih possible untuk nge-reach kembali 2650, 2660 ya. Terus 2635, 2625 sampai 2600 teman-teman di sini. Nah, ini adalah possible ya level yang kita lihat yang kita dapatkan ya dari OI data ini selama dia berada di bawah 2680 sampai 2670-an, artinya di bawah range harga ini teman-teman gitu ya. Tapi kalau udah di atas 2680 berarti dia possible untuk nge-reach lagi di area 2700 ke atas gitu, atau bahasa itu gini ya, gini. Nah, ini ya 2700 ini teman-teman gitu. Oke, yaitu kalau kita berdasarkan dari data yang ada untuk saat ini gitu ya. Jadi nggak cuma asal ngomong gitu ya. Di sini juga ada kelihatan oh ya sentimen marketnya mau kemana dan favoritnya mereka orang antara target sama call ya, buy callnya itu tuh di mana gitu teman-teman. Oke, nanti ini saya share juga ke kalian untuk OI data dan COT-nya ya teman-teman ya. Nah, berarti untuk yang 1 hour untuk yang 4 jam saat ini ya, ini 4 jamnya ya. Jadi kalau untuk 4 jam sih ini masih jadi area resisten ya. Jadi mungkin saya tandain aja dulu di sini. Kita kasih teks ya, resisten 4 jam. Bentar, ini di atas saya sini. Nah, ini dia resisten 4 jam. Nah, resisten 4 jam ini range-nya itu 2662 dan 2671 teman-teman ya. Ini juga kita ngambil dari bearish engulfing yang terbentuk di 4 jam gitu. Nah, kemudian ini adalah short yang pertama, short 1 di dia. Nah, ini ya 2653 ya kalau kalian di sini. Nah, ini kan dia naik nih, terus dia pullback naik lagi gitu, karena ini dia breakout karena ini terbentuk area short teman-teman gitu. Jadi sebenarnya selama dia short dan nggak ngebreak height yang ini ya, itu dia masih aman untuk pullback lagi ke bawah gitu. Jadi artinya dia masih potensi untuk retest kembali ke area resisten ini ya, baru dia lanjut turun ya untuk ngebreak struktur area, dan sini nanti terbentuk yang namanya area boss baru teman-teman di sini gitu ya. Ini kan shortnya dia, nah ini bossnya dia nanti gitu. Nah, nanti targetnya di 2638 sampai 2623 gitu ya. 2623 juga kalau tadi kita lihat ada nih 2623, 2620-an ya. Nah, di sini 2625, 2620 ada nih teman-teman gitu. Ya, ini ada dari targetnya juga sampai 2600-an gitu. Oke. Nah, itu kalau kita ngomong dari movement market sama struktur ya. Jadi sebenarnya
untuk saat ini ya si gold ini, nah di sini nih ini dia masuk masa transisi tren gitu, dan kita masih ada possible sell zone itu di 2662 sampai 2671 gitu. Itu kalau dari saya ya, mungkin nggak harus 2662 juga kalian sell ya. Menurut saya ketika masuk di area ini kalian tuh konfirmasi, bang, konfirmasi itu bagaimana? Konfirmasinya itu mungkin kalian bisa pakai bearish engulfing ya kan, terus bisa pakai shooting star ya kan, terus dikonfirmasi lagi dengan menggunakan volume kalau saya ya gitu ya, baru saya entry, nanti risk to reward rasionya baru disesuaikan gitu. Oke, kemudian nah ini untuk yang kalau kita bahas dia mengenai area breakout ya. Nah, nanti untuk next breakout ya dia itu kan 2700 ya. Nah, ini kalau secara intraday kita hitung itu ada di 2715 sampai 2731. Jadi masih mengcover nih area 270-an di sini teman-teman gitu. Jadi begitu dia bisa ngebreak 2007 ini dan sampai 2095 ya. 2695 breakout lagi dia masuk ke 217 2731 gitu teman-teman. Ya, jadi relate ya antara mapping dengan call OI data yang ada gitu ya. Memang sengaja saya bikin relate supaya memang memudahkan kalian juga untuk apa ya, untuk dibuat ya atau dipahamin gitu teman-teman. Karena kan fungsi dari video yang saya buat setiap hari ya sampai minggu ini kan supaya kita semua tuh bisa memahamin ya, oh ya pergerakanku tuh begini, ini tuh begini, jadi nggak cuma asal bikin-bikin video aja gitu teman-teman. Ya, jadi saya udah kasih tahu nih skenario bagaimana gitu ya. Jadi kalau untuk skenario saya masih prefer sell di area sini ya, cari konfirmasi. Tapi kalau misalnya in case dia ngebreak ya area sini, bisa cari konfirmasi buy dengan target di 2680 kembali gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau intraday misalnya kalian entry di 70 nih, nah kalian mungkin bisa taruh sedikit SL di range yang agak jauh ini teman-teman gitu. Misalnya 70 nih ya kalian sell ya 70 atau 68. Nah kalian bisa taruh SL di atas 75 aja gitu, karena memang area sini ini ada spike bodinya juga ya, spike candle-nya, yang dimana ini juga sebenarnya agak bisa dikatakan SL hunter juga di sini gitu. Jadi harus hati-hati, range ini range yang agak bahaya sebenarnya, karena bisa jadi tadi ya saya bilang SL hunter gitu teman-teman, makanya kalau bisa diperhatikan lagi untuk resikonya. Kemudian untuk yang DXY, nah kalau dari DXY sendiri ya, kalau kita lihat di sini ya, dari si DXY ini dia masih ketahan di area support sebenarnya, walaupun kemarin memang dia sempat beberapa kali mau coba untuk nge-break out ya area support ini, dan next support dia lagi itu ada di 99.14 sampai 98.73 teman-teman gitu. Dan untuk terendahnya saat ini untuk support dari DXY ada di 97.8 ya sampai 97.25 gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke sih ya, ini suara saya sudah mulai berubah lagi nih teman-teman, udah nggak bisa ngoceh-ngoceh lagi. Ya jadi oke lah guys, saya nggak bisa terlalu lama lagi karena suara saya udah mau habis ya, ini juga udah mulai batuk-batuk lagi. Jadi itu sih ya, intinya memang seperti yang saya bilang 2670 ya itu masih jadi area resisten untuk gold ya, dan tadi saya juga udah kasih skenario bagaimana, nah possible movementnya bagaimana gitu ya. Saya juga sebenarnya 2 hari kemarin itu ya, dari Kamis Jumat jujur aja saya nggak entry apapun ya, karena memang posisinya itu masih cukup riskan ya, belum ada chart yang baru. Nah ini baru ada chart, jadi mungkin untuk Senin nanti saya baru mulai coba ambil posisi lagi gitu. Oke. Jadi mungkin itu sih dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton ya. Kalau kalian masih bingung boleh kalian komen di kolom komentar, atau boleh kalian DM saya di Junat Trading ID channel Telegram teman-teman gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.